Salam penyuluhan Eka Karsa Tani Digdaya. Oke guys, saat ini tanaman bawang merah saya sudah berumur 50 hari ya guys ya. Sebagian dari tanaman saya sudah mulai rebah ya guys ya. Karena memang pada awal pertumbuhannya dia tumbuh lebih cepat ya guys ya. Jadi bagaimana guys, apa aja yang saya sudah lakukan sampai dengan bawang merah saya berumur 50 hari? Ikuti terus video ini. Ini kondisi bibit pertama kita ya guys ya. Bibit yang kita dormansikan selama 150 hari guys. Karena di awal tanaman bawang merah yang bibit pertama ini guys, tumbuhnya cepat sekali guys ya. Jadi ketika kita tanam hari ini, besoknya dia sudah mulai terbentuk tunas ya guys ya, secara merata. Dan ini menyebabkan dia cepat apa ya guys ya, cepat tua gitu guys ya tanamannya, dan cepat menghasilkan produksi bawang merah ya guys ya. Jadi kesannya genjah gitu guys. Jadi kesimpulan saya adalah apabila dormansi dan kualitas bibit bawang merah kita ini bagus guys, melalui hasil dari bibit yang pertama ini guys ya, budidaya bawang merah kita menjadi lebih cepat guys. Memang kualitas bibit itu yang utama ya guys ya, pada saat budidaya bawang merah guys. Ini penampakan untuk bibit bawang merah ya guys ya. Yang pertama, jadi secara proporsional umbinya lumayan besar-besar ya guys ya. Lihat guys. Mantap guys. Itu bawang merah yang bibit yang kita tangkarkan ya guys ya. Pada umur 50 hari ini memang tidak banyak yang rebah ya guys ya, belum banyak yang rebah. Ini perkiraan saya, hasil analisanya ditopang karena memang performa batang dari bibit yang kita tangkarkan ini memang kokoh ya guys ya, besar. Jadi dia tidak mudah rebah guys, dan hal ini menurut saya juga menguntungkan ya guys ya. Kenapa? Dengan daun yang lebih masih banyak tegak pada saat proses pembentukan umbi ini berjalan, ini akan meminimalkan resiko ya guys ya dari penyakit. Untuk umbinya juga masih dalam proses pembentukannya juga besar-besar ya guys ya. Ini bisa kita lihat di sini guys. Ini juga mantap sekali guys. Nanti kita coba bandingkan ya guys ya, kualitas. Ini kita bisa lihat di sini guys. Nah ini, nah kita akan bandingkan ya guys ya, produktivitasnya dibanding dengan bibit yang pertama tadi guys. Untuk bibit yang ketiga guys, yang dari penangkaran luar ya guys ya, yang kita dormansikan juga pada umur sampai dengan umur 90 hari guys ya. Di awal memang pertumbuhannya lambat, tapi secara performa hampir mirip guys ya, hampir sama dengan bibit yang kita tangkarkan guys. Terus untuk umbi juga udah mulai terbentuk ya guys ya, dan umbinya juga lumayan bagus guys. Kita bisa lihat di sini guys ya, umbinya besar-besar juga guys, dan karakteristiknya hampir sama ya guys ya dengan bibit yang kita tangkarkan guys. Jadi pertanamannya sampai dengan umur 50 hari dia masih kokoh ya guys ya, masih kokoh dan belum banyak yang rebah guys. Keuntungannya hampir sama seperti bibit yang kita tangkarkan ya guys ya.
lebih meminimalkan risiko terkena penyakit pada saat tanaman sedang proses optimal ya guys ya, pembentukan umbi. Hasilnya juga besar-besar ya guys ya, umbinya guys ya. Ini contohnya guys juga lagi. Mantap guys. Untuk bibit yang keempat ya guys ya, karena dia memang agak terlambat dan secara posisi lahan ya guys ya, memang sebenarnya kurang menguntungkan guys untuk kita tanamin bawang merah ya guys ya. Nah, tetapi daripada sayang ya guys ya, dan kebetulan bibitnya kurang, kemarin saya ambilkan bibit yang dari hasil panenan kita. Cuma kita berlakukan penjemuran selama 20 hari ya guys ya, kemudian kita tanam. Hasilnya lumayan bagus ya guys ya, tapi kalau secara produktivitas memang tidak bisa kita perbandingkan guys dengan bibit 1, 2, dan 3, karena memang posisi lahan yang kita tanami bibit tanaman bawang merah ini kurang optimal guys sebenarnya guys. Tapi paling tidak kalau untuk bibit ya guys ya, paling tidak kalau untuk bibit masih bagus ya guys ya. Pada umur 50 hari guys ya, saya sudah tidak melakukan pemupukan yang ditabur lagi guys ya. Jadi pada budidaya bawang merah kali ini, untuk pemupukan terakhir saya lakukan pada umur 40 hari ya guys ya. Untuk pengairannya guys ya, tetap saya lakukan secara terkontrol. Jadi pengairan biasanya saya lakukan pada saat pagi hari guys. Saya berikan sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi cuaca ya guys ya. Kebetulan pada saat ini karena musim kemarau guys, jadi untuk pengairan saya upayakan sekali agar selalu cukup ya guys ya, agar pembentukan dan pembesaran umbi tanaman bawang merah kita yang sudah mulai terbentuk ini guys dapat berlangsung secara optimal. Usahakan ya guys ya, pada saat kita lakukan pengairan dilakukan secara merata guys, sehingga semua pertanaman kita akan menghasilkan umbi yang baik ya guys ya, yang optimal. Untuk pupuk daun guys, pada saat umur 50 hari tetap masih saya lakukan ya guys ya. Saya masih menggunakan pupuk Rabana Solka dan pupuk silika guys. Jadi saya semprotkan memang intervalnya 5 hari sekali ya guys ya, untuk mengoptimalkan performa bawang merah kita guys, dan mencukupi kebutuhan nutrisi ya, pupuk bagi pertanaman bawang merah kita. Fungisida saya berikan juga ya guys ya, tetap interval 5 hari sekali untuk menjaga dan melindungi tanaman bawang merah kita ya guys ya, dari kemungkinan terkena penyakit guys. Seperti biasa saya tetap melakukan hanya aplikasi fungisida menggunakan bahan aktif
Provinep ya guys ya, atau yang teman-teman kenal di pasar yang sudah sering digunakan adalah mereknya Antrakol ya guys ya. Ini kenapa saya sebutkan supaya teman-teman tidak selalu bertanya-tanya ya guys ya, fungisidanya apa yang diberikan gitu guys, biar jelas ya guys ya. Untuk insektisida guys, saya aplikasikan sekali lagi ya guys ya, karena apa, karena beberapa hasil pengamatan saya yang kesimpulannya itu sepertinya perlu kita aplikasikan ya guys ya. Tapi pun itu cuma sekali aja guys, untuk apa, memastikan ya guys ya, bahwa tanaman bawang merah saya ini sampai dengan panen nanti tidak terganggu ya guys ya oleh hama. Saya menggunakan Emamectin benzoat dengan dosis 2 ml per liter air guys. Itu saya lakukan pada saat tanaman bawang merah saya berumur 45 hari ya guys ya. Sekali aja guys, walaupun sekali udah cukup ya guys ya. Karena apa? Karena hasilnya sudah optimal guys, dan hal itu terjadi karena saya banyak dibantu ya guys ya oleh perangkap hama kuning guys ya. Jadi nyata ya guys ya, kalau perangkap hama kuning ini sangat membantu kita, mempermudah kita dalam mengendalikan hama pada tanaman bawang merah guys. Ada satu kekurangan saya guys ya saat budidaya ini adalah karena pekerjaan saya sedang sibuk sekali guys ya. Jadi saya belum sempat guys melakukan apa, penyiangan ya guys ya, sehingga rumputnya agak mengganggu ya guys ya. Ya, kalau untuk teman-teman petani, saya harapkan jangan sampai seperti ini ya guys ya. Contoh yang tidak baik ya guys. Jadi demikian guys, apa saja yang sudah saya lakukan sampai dengan bawang merah saya berumur 50 hari. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat ya guys ya. Dan ikuti terus video-video selanjutnya. Salam penyuluhan, Eka Karsa, Tani Dikdaya.